Kan konsep yang namanya reduce, reuse, recycle. Reduce itu jadi kita selalu mengurangi. Jadi semua pegawai kita harapkan bagaimana di rumah tangganya mulailah jadi menggunakan yang ramah-ramah lingkungan. Om Swastiastu, berbahagia sekali pada hari ini karena kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan serangkaian dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 melaksanakan pembukaan Bank Sampah Lingkungan Hidup Serasi. Bank Sampah Lingkungan Hidup Serasi ini telah kami bentuk sejak tahun 2019. Hari ini adalah kegiatan pembukaan bank sampah pada periode yang kita rencanakan, dan ini dikerjasamakan dengan Bank Sampah Induk Bayu Suci dan mentornya Bank Sampah Cemara Pangkung, demikian. Adapun tujuannya ini adalah bagaimana kita dari OPD sesuai dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, maka OPD adalah sebagai salah satu penghasil sampah di sumber, baik sampah organik, anorganik, dan residu. Nah, untuk kali ini kita khusus akan melaksanakan tata kelola dalam sampah anorganik, di mana kita kerjasamakan dengan bank sampah. Jadi semua pegawai DLH ini kita himbau agar memilah sampah di sumbernya, baik di ruang kerja maupun di tempat tinggalnya, dan kemudian kita kerjasamakan dengan Bank Sampah LA Serasi. Sehingga dengan demikian kita sudah mengambil langkah yang sangat bijak untuk mengurangi kiriman sampah ke TPA Semugede yang saat ini kondisinya sudah open dumping. Jadi sampah sudah menumpuk sedemikian rupa sehingga kita dari LH Tabanan berusaha dengan seluruh staf untuk minimal mengurangi, kecil tapi sangat berarti. Nah, harapan kami melalui pembelajaran bank sampah ini adalah untuk menerapkan konsep yang namanya reduce, reuse, recycle. Reduce itu jadi kita selalu mengurangi. Jadi semua pegawai kita harapkan bagaimana di rumah tangganya mulailah jadi menggunakan yang ramah-ramah lingkungan. Nah, harapan kami selanjutnya adalah bahwa sesuai dengan amanah Pergub 47 2019 maupun Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa kita harus bijak mengelola sampah di sumber. Jadi harapan saya di OPD ini akan selalu ada perubahan perilaku sikap mental daripada staf kami. Selanjutnya bisa kita memberikan edukasi kepada tentu nanti atas arahan dari pimpinan daerah dan mulai Pak Sekda, ya, kita berharap di semua OPD yang ada di Kabupaten Tabanan baik horizontal dan vertikal itu melakukan juga tata kelola sampah berbasis sumber dari kantornya, dan juga selanjutnya kepada unit-unit usaha, restoran, toko, hotel yang saat ini mungkin sudah melakukan, tapi akan kita terus dampingi karena ini tupoksi ada di LH supaya terus melakukan tata kelola berbasis sumber. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat, jadi di 133 desa ini agar juga melaksanakan implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Karena sumber sampah yang ada di TPA itu adalah asalnya dari desa layanan, 7 desa layanan di Kabupaten Tabanan, yaitu dari Abian Tuung, kemudian Banjaranyar, Rajan Pekan, Laut Pekan, Dauk Pekan, Denpasar, dan juga desa Bongan. Nah, di samping itu juga beberapa desa mandiri juga sekarang masih melakukan pembuangan sampah ke TPA Semugede. Selanjutnya melalui Perda 4 2019 ini, maka turunannya akan ada perarem yang akan disusun oleh Pak Jero Bendesa Adat yang akan mengatur tata laksana dari warga desa adatnya, ya, untuk bagaimana mereka bijak mengelola sampah di rumah tangga. Sampah organik mereka bisa gunakan untuk kompos melalui turbo komposter, melalui lubang biopori, ataukah dengan teknologi siotong. Itu banyak sekali teknologi, atau menggunakan besi wermes, atau mungkinnya lubang di tanah yang sampahnya ditimbun, sampah organiknya di situ, kemudian ditambahkan dengan
bioaktivator atau ekoenzim sehingga akan mencepat penguraian sampah organik dan tidak menghasilkan bau ataupun gas metan, tapi sampahnya akan cepat terdekomposisi dan menghasilkan unsur hara. Selanjutnya sampah ini akan bisa digunakan lagi untuk menyuburkan tanaman minimal di sekitar rumah tangga, misalnya untuk pot, untuk taman-taman di kantin. Nah, kemudian sampah anorganiknya, jadi kita edukasi melalui nanti perarem-peraremnya dari desa adat seluruh Tabanan itu. Jadi sampah anorganik, plastik, kaleng, kantong kertas itu semua itu akan dipilah dari sumbernya, itu tidak boleh lagi dicampur dengan organik. Nah, itu kita kerjasamakan dengan bank sampah, dan di bank sampah itu memang ada pembelajaran sirkular ekonomi, tetapi bukan profit oriented yang kita tanamkan, tapi memang berbakti pada lingkungan. Jadi tujuannya adalah memang berbakti pada lingkungan sesuai dengan konsep Trihita Karana. Jadi menjaga hubungan harmonis kepada Yang Maha Kuasa, sesama, kemudian dengan lingkungan, inilah salah satu bentuk implementasi. Kemudian nanti sampah residu maupun sampah spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 27 tahun 2020 ini tentu juga nanti ada tata kelolanya. Maka dari itu, mari kita semua adalah selalu sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi ingin kantor kita bersih, maka kita tidak boleh mengotori kantor orang lain. Jadi salam bersih, salam sehat, salam rahayu.